Halo YouTube. Kali ini kita akan membahas persoalan fisika untuk kalian yang sedang duduk di kelas 10 SMA sederajat semester 2. Nah, pada persoalan ini biasa dikenal dengan sistem katrol. Dalam gambar di sini ada dua buah benda ya. Benda satu memiliki massa M1 dan benda 2 memiliki massa M2 ditaruh di atas meja. M1-nya dihubungkan dengan seutas tali di mana talinya itu dihubungkan dengan M2. Mejanya kita anggap licin. Artinya tidak ada pergesekan antara meja dengan massa benda 1. Nah, jika M2 lebih besar daripada M1, artinya massa benda 2 lebih besar daripada massa benda 1 dan sistem bergerak. Nah, kalian harus tahu kalau sistem bergerak berarti arah geraknya kemana. Iya, M2 pasti akan bergerak ke bawah ya. Katakanlah sebesar percepatannya A, dan M1 akan bergerak ke arah kanan. Ya. Jadi kalau M2 bergerak pasti M1 juga bergerak. Dan M1 pasti geraknya ke kanan, nggak mungkin ke kiri ya. Dan M2 juga pasti geraknya ke bawah, nggak mungkin ke atas. Nah, berapa percepatan sistem? Anggap meja licin. Dan satu lagi ya, di sini ada katrol. Katrol kita anggap tak bermassa ya. Terus bagaimana cara menjawabnya? Ya, jawab. Nah, kita akan jabarkan gaya per benda ya. Di sini ada dua benda. Kita akan jabarkan dulu gaya pada benda 1. Gaya pada benda 1. Gaya pada benda 1. Nah, kita gambar dulu gayanya. Di sini tentu kalau dihubungkan oleh sebuah tali itu ada namanya tegangan tali ya. Arahnya pasti ke kanan. Tegangan tali. Di sini M1 ya. Gambarnya tidak persis sama yang di atas ya. Anggap sama. Nah, karena gaya itu pasti berkaitan dengan hukum Newton ya. Di sini bendanya bergerak. Kalau benda bergerak, dia pasti mengikuti hukum 2 Newton, di mana sigma F itu sama dengan M dikali A. Nah, pada kasus ini terjadi dua gerakan yang berbeda ya, di mana kalau kalian lihat M1 itu pasti bergerak cuma ke arah horizontal, artinya pada bidang mendatar ya. Kalau pada bidang vertikalnya gimana Pak benda 1? Apakah dia bergerak? Coba kalian amati ya. Tentu tidak. Tentu si massa benda 1 ini cuma bergerak searah horizontal, arahnya horizontal, tidak naik turun ya. Oleh karena itu, jadi sigma fx-nya ini nanti dia akan mengalami pergerakan ya. Sigma fx sama dengan M1 dikali A ya. Nah, searah sumbu X, coba kalian lihat ya. Arah gerak benda kan ke kanan ya. Kalau gaya yang searah dengan arah gerak benda itu gayanya akan positif, dan pada kali ini ya gayanya berupa tegangan tali ya. Tegangan talinya pasti positif. Tegangan tali positif itu ada lagi nggak dia ke kiri? Tidak ada, cuma T doang. Jadi T itu sama dengan M1 dikali A. Kalau sigma Fi-nya ya 0. Kenapa? Karena dia tidak bergerak ke atas ataupun bawah ya. Jadi sigma Fi-nya sama dengan 0. Ini konsep pertama. Jadi gaya pada benda 1. Sekarang kita akan jabarkan gaya pada benda 2. Gaya pada benda 2.
Nah, benda 2 ini benda yang ya M2 ini ya digantung ini ya. Jadi tentunya saya tuliskan dulu ini M2. Nah, di sini arahnya kan ke bawah ya. Tapi di sini ada yang ke atas, yaitu apa? Gaya tegang tali atau tegangan tali. Dan juga di M2 ini ada gaya yang ke bawah. Apa? Yaitu gaya berat ya. Gaya berat itu rumusnya itu W2 itu berarti sama dengan M2 dikali G. Yang arah geraknya pasti ke bawah ya, sebesar A ya. Oke, kita tulis lagi ya. Jadi sigma F itu sama dengan M dikali A ya. Nah, kalau sigma Fx-nya pada kasus benda kedua ini berapa? Ya 0. Kenapa? Karena dia tidak bergerak searah horizontal. Dia hanya bergerak arah vertikal. Tetapi untuk sigma Fy-nya dia itu memiliki pergerakan, artinya dia itu bernilai. Jadi sigma Fy sama dengan M2 dikali A ya. Nah, coba kita lihat arah sumbu Y ya. Jadi sumbu Y itu sumbu yang vertikal ya. Jadi vertikal ya. Nah, di sini ada gaya tegang tali atau tegangan tali yang arahnya ke atas, yang berlawanan dengan arah gerak benda ya. Dia berlawanan dengan arah gerak benda. Kalau berlawanan dengan arah gerak benda, maka dia bernilai negatif. Jadi sigma T jadi nanti min T, kemudian coba lihat W-nya itu arahnya ke bawah ya, searah dengan arah gerak benda, ditambah W2 atau M2 dikali G sama dengan M2 dikali A ya. Nah, min T ini berapa sih T ini? T itu ya ini ya, T itu sama dengan M1 dikali A. Jadi kalian boleh tulis langsung di sini min T itu M1 dikali A ditambah M2 dikali G sama dengan M2 dikali A ya. Coba kita balik lagi ya. Jadi yang M1 dikali A ini pindah ruas ke sebelah kanan. Kalau pindah ruas jadi positif. Jadi M2 dikali G sama dengan M1 dikali A ditambah M2 dikali A ya. Kita kumpulkan, kita keluarkan A-nya, jadi M1 ditambah M2 dikali A. Tentunya ini sama ya, M2 dikali G ya. Atau kalau dibalik juga bisa sih, jadi M1 ditambah M2 dikali A sama dengan M2 dikali G. Dengan A sama dengan ya, pindah ruas ke sebelah kanan dibagi, jadi M2 dikali G dibagi M1 ditambah M2. Inilah rumus percepatan yang dialami oleh sistem jika bentuknya seperti ini ya. Oke. Terus gimana Pak kalau untuk mencari tegangannya? Ya gampang. Ini kan kalian sudah tahu nih dari persamaan ini. Jadi T itu sama dengan M1 dikali A. A-nya sudah dapat, tinggal masukkan saja. Jadi untuk tegangan tali, T-nya itu sama dengan M1 dikali A. Maka A-nya ini kita ganti sama yang ini. Jadi T sama dengan M1 dikali M2 dikali G dibagi dalam kurung M1 ditambah M2 ya. Ini rumus untuk tegangan tali. Dan ini contoh soalnya ya. Dua buah balok dihubungkan dengan katrol seperti gambar. Massa balok A 4 kg dan massa balok B 6 kg.
percepatan gerak balok A dan tegangan tali yang terjadi sebesar. Nah, kita tadi kan sudah menjabarkannya, nilai percepatannya itu ini ya. Jadi A itu sama dengan M2 dikali G dibagi M1 ditambah M2. Nah, dalam kasus ini M2-nya itu labelnya jadi B ya. Jadi kalau saya tulis untuk A itu sama dengan MB ya, M2 ya, MB dikali G dibagi MA ditambah MB ya. Nah, tinggal masukkan, maka A sama dengan massa balok B-nya berapa? Ya 6. 6 dikali G-nya berapa? Tidak diketahui ya, kita tulis 10 saja ya. 6 dikali 10 dibagi MA-nya itu 4 ditambah 6. Maka 6 kali 10 ya 60 dibagi 10. Maka A-nya sama dengan 6. Satuannya meter per sekon pangkat 2. Itu untuk percepatannya ya. Sedangkan untuk tegangan talinya ya tadi T-nya itu sama dengan ini aja nih. T sama dengan M1 dikali A. Dalam hal ini M1-nya itu MA ya. Jadi T sama dengan MA dikali A. Maka T sama dengan MA-nya berapa? MA-nya 4 dikali A-nya 6. Maka 4 kali 6 24. Satuannya Newton. Mudah bukan? Ya, semoga kalian makin paham ya dalam mengerjakan soal-soal ya. Butuh ketekunan dalam menguasai dan mengerjakan soal-soal.